Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu seorang muslim apabila mendekati bulan Ramadan ada rasa bahagia, ada rasa senang, karena bagaimanapun Ramadan itu adalah pemimpin dari semua bulan dalam setahun. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan posisi bulan Ramadan, maka beliau menyamakan Ramadan itu seperti Nabi Yusuf di antara 11 saudaranya. Nabiullah Yaqub alaihi salatu wassalam itu punya anak 12. Salah satunya adalah Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf itu adalah satu di antara 11 atau 12 putra Yaqub yang paling dicintai Allah. Maka bulan dalam setahun juga jumlahnya 12. Dan Ramadan adalah bulan yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ketika saudara-saudaranya berbuat jahat, kemudian dia menjadi pembesar Mesir, Nabi Yusuf tidak dendam. Bahkan mengatakan la tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Tidak ada celaan aku kepada kalian. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah Maha Penyayang dari hamba-hambanya yang penyayang. Artinya bahwa saudara-saudara Nabi Yusuf diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya karena doa Nabi Yusuf. Maka begitu juga Ramadan bisa menghapuskan dosa-dosa 11 bulan yang pernah kita lalui. Karena Ramadan adalah syahru maghfirah, bulannya tempat kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah hadis yang sangat masyhur. Jadi suatu ketika Nabi SAW itu naik ke atas mimbar. Mimbar seperti ini. Ketika kakinya melangkah ke tangga pertama, Rasul mengatakan amin. Melangkah ke tangga kedua, Rasul mengatakan amin. Dan melangkah ke tangga yang ketiga, Rasul pun mengatakan amin. Kemudian Rasul berkhutbah. Setelah khutbah, Nabi SAW turun dari khutbah. Sahabat heran, bagaimana Nabi SAW bisa mengucapkan amin tanpa doa? Bukankah amin itu diucapkan apabila berdoa? Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ala ma aman. Rasul, kau tadi mengucapkan amin, doa apa yang kau panjatkan? Kata Nabi SAW, aku tidak berdoa, akan tetapi Jibril turun tadi, meminta 3 doanya diaminkan, maka ku aminkan. Ingat, kalau yang berdoa malaikat Jibril, yang mengaminkan Rasulullah, yang menyaksikan para sahabat, kira-kira dikabulkan atau tidak? Pasti dikabulkan. Lah salah satu doa malaikat Jibril yang diaminkan Nabi SAW adalah ragima anfu rajulin adraka Ramadan falam yughfar min dzunubi. Celaka dan binasa orang yang masuk bulan Ramadan, rupanya satu dosa pun tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka jangan sampai orang itu masuk Ramadan, keluar Ramadan sama saja. Satu dosa pun tidak diampuni. Apain di bulan Ramadan kalau begitu? Ini yang kita takutkan. Maka jadikan Ramadan tahun ini, kita jadikan Ramadan terbaik. Anggaplah Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sedikit hikmah yang ingin saya jelaskan. Ramadan ini ulama menyebutnya dengan Syahrul Intisar, bulan kemenangan, bulan perjuangan, bulannya jihad. Di zaman Nabi SAW ada 2 peperangan. Semua terjadi di bulan Ramadan. Dan 2 perang ini menentukan sejarah Islam. Pertama, perang Badar. Yang kedua, Fathu Mekah. Perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijriyah, tanggal 17 Ramadan. Dan Allah menangkan. Bicara tentang perang Badar, sebenarnya Nabi SAW ketika berperang melawan orang-orang kafir Quraisy dalam Badar itu tidak ada niat perang sebenarnya. Karena tujuan Nabi SAW ketika itu hanya ingin menghadang kafilah Abi Sufyan. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu mereka menyerahkan barang-barang mereka ke Abi Sufyan untuk dijual ke Syam. Kemudian sesampainya di Syam mereka akan membeli barang, kemudian akan dikembalikan ke Mekah. Lah Rasul tahu bahwa ada rombongan Abi Sufyan yang membawa barang-barangnya orang-orang kafir Quraisy. Jadi Nabi SAW hendak mengambil, merampas barang-barang itu. Kenapa Nabi SAW hendak merampas barang-barangnya orang-orang Quraisy di tangan Abi Sufyan? Karena ingin mengambil hak. Ketika sahabat Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, barang-barang mereka diambil orang-orang Quraisy. Tanah mereka, rumah mereka, usaha mereka diambil. Jadi mereka ingin mengambil hak kembali. Jadi ketika mendengar Abi Sufyan membawa dagangan orang-orang Quraisy, Rasul ingin mengambil sebagai tuntutan balas hak yang sudah mereka ambil. Rupanya Abi Sufyan ini orang cerdas. Ketika dia mendengar bahwa ada mata-mata, bahwa dia akan disergap oleh Nabi SAW dan para sahabatnya, maka Abi Sufyan mengutus utusan namanya Dhamdham untuk berangkat ke Mekah memberitahu Abu Jahal bahwa dia akan diserang. Maka Abu Jahal marah tuh. Dan Abu Jahal itu Fir'aunnya umat ini. Akhirnya dia kumpulkan 1000 pasukan bertolak dari Mekah menuju arah Madinah. Lah Nabi SAW mendengar pergerakan orang-orang kafir Quraisy yang bergerak dari Mekah ke Madinah dengan jumlah yang tidak seimbang. Karena ketika itu Rasul hanya membawa 314 orang saja. Sama dengan jumlah tentara Talut ketika melawan Jalut. Sementara Abi Jahal membawa 1000 pasukan lebih. Maka Nabi SAW ketika itu melihat ada kelemahan di antara para sahabatnya. Wajar, tidak pernah perang. Dan mereka tidak keluar untuk perang. Dan mereka tidak punya persenjataan cukup. Sehingga di malam hari, ketika keesokannya hendak perang, gitu ya, Nabi SAW berdoa tepat di tanggal 17 Ramadan. Sahabat sedang puasa di siang harinya itu. Maka Nabi SAW memanjatkan doa dan mengatakan, Allahumma intahlik hadihil isabah falan tu'bad abada. Ya Rabb, kalau kau hancurkan kelompok yang sedikit ini, maka engkau tidak akan ada yang menyembah lagi di permukaan bumi ini.
Ketika itu Nabi SAW dihabar gembirakan oleh Allah, diperlihatkan malaikat turun di malam itu 1000 malaikat. Sehingga Rasul mengatakan kepada Abu Bakar, "Absyir ya Aba Bakrin, berbahagialah wahai Abu Bakar, Allah sudah menurunkan pertolongannya." Maka keesokan harinya betul-betul terjadi perang. 314 pasukan Rasul melawan 1000 lebih. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan akan turun 5000 malaikat dipimpin Jibril. Maka ketika berkecamuk perang Badar itu tepat di tanggal 17 Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menangkan peperangan ini. Dan perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan. Dan Allah menangkan. Ini satu kisah. Kisah yang kedua, Fathu Mekah. Pembebasan kota Mekah. Pembebasan kota Mekah sebenarnya ini terjadi di tengah-tengah perjanjian Hudaybiyah. Jadi ketika Nabi SAW hendak umrah pertama kali tidak bisa masuk Mekah. Akhirnya karena tidak bisa masuk Mekah, Rasul geram dengan orang-orang Quraisy. Kemudian tercetuslah sebuah perjanjian yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Walaupun bulir-bulir kesepakatan dalam perjanjian itu semua merugikan kaum muslimin, tapi demi kemaslahatan jangka panjang, Nabi SAW menerima perjanjian itu. Salah satu bulir kesepakatannya adalah kabilah-kabilah di luar Mekah boleh bergabung dengan Quraisy atau bergabung dengan Nabi SAW. Dan kalau berkhianat, maka satu sama lain bisa saling menyerang. Dibuatlah perjanjian ini. Rupanya orang-orang Quraisy ini, salah satu kabilah yang mendukung Quraisy berkhianat, menyerang kabilah yang mendukung Nabi SAW dengan cara menyerbu tengah malam, membakar rumah-rumah mereka. Maka pimpinannya datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Quraisy sudah mengkhianati perjanjiannya. Tolonglah kami." Maka Rasul langsung bangkit dan mengatakan, "Nusir, nusir, engkau akan ditolong." Maka Rasul pun membawa pasukan besar bertolak dari Madinah kemudian ke Mekah. Ketika itu penduduk Mekah, sebagian mereka yang masih musyrik itu menganggap bahwa pasukan Nabi SAW akan diserang oleh burung-burung ababil. Sebagaimana tentara Abraha sebelumnya yang berani menyerang Mekah. Sehingga orang-orang kafir Quraisy itu yang berada di perbukitan, mereka hanya melihat-lihat, mengintip-ngintip. Awas saja kalau tentara ini masuk ke Mekah, pasti akan datang azab seperti Allah mengadab Abraha ketika menyerang Ka'bah. Rupanya ketika Rasul masuk ke Mekah, tidak ada pertumpahan darah. Mekah dikepung Rasul dan Allah Subhanahu wa taala menangkan dan tidak ada azab yang turun. Tidak ada burung ababil. Dari situlah kemudian orang-orang kafir Quraisy mereka mengatakan bahwa Muhammad membawa agama benar. Kalau dia membawa agama yang salah, tentu akan diserang burung ababil. Tapi tidak ada burung ababil yang menyerang. Dari situlah berbondong-bondong orang masuk Islam. Lah dua kisah ini diabadikan dalam Al-Quran. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nas yadkhulun fi dinillahi afwaja. Apabila datang kemenangan, maksudnya di perang Badar, dan itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan, wal fath, dan juga pembebasan kota Mekah, dan itu juga terjadi di bulan Ramadan, engkau lihat manusia datang masuk Islam berbondong-bondong dari semua arah. Perang Badar adalah awal kemenangan. Dan Fathu Mekah adalah kemenangan yang sesungguhnya. Karena setelah Mekah dibuka oleh kaum muslimin,
maka Islam tersebar dari Mekah ke seantero dunia sampai ke tempat ini. Dan itu terjadi di bulan Ramadan. Dan kalau kita melihat setiap peperangan di zaman Nabi SAW, perang kecil-kecil itu terjadi di bulan Ramadan dan rata-rata Allah menangkan. Sampai di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, ma'ruf nama Salahuddin Al-Ayyubi itu, salah satu daripada tokoh Islam yang berhasil menguasai Baitul Maqdis setelah Umar bin Khattab. Kan sebelumnya kan Baitul Maqdis dikuasai Umar. Kemudian Umar meninggal, sampai kemudian beberapa kurun setelahnya dikuasai kembali orang-orang salib, orang-orang Nasrani. Maka di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, Baitul Maqdis kembali direbut kaum muslimin. Dan itu terjadi di bulan Ramadan. Namun ada kisah yang luar biasa. Salahuddin Al-Ayyubi ini ketika hendak merebut Baitul Maqdis pernah kalah. Jadi ketika dia menyerang, kalah di awal peperangan itu. Sehingga Salahuddin Al-Ayyubi berpikir bagaimana caranya memenangkan peperangan. Setelah berpikir, kemudian dia punya ide bahwa pasukan yang akan menyerang Baitul Maqdis adalah pasukan-pasukan yang berkualitas. Tidak semua pasukan diberangkatkan. Caranya gimana? Salahuddin mengutus seseorang untuk mencatat. Keesokan harinya mau berperang kembali merebut Baitul Maqdis. Kata Salahuddin, siapa yang malam ini di antara sekian pasukan yang qiyamul lail salat malam, catat dia. Yang tidak qiyamul lail jangan dicatat. Akhirnya sekretaris Salahuddin memperhatikan satu malam itu keliling pasukan. Siapa yang sholat malam dicatat jadi pasukan. Siapa yang sholat malam dicatat jadi pasukan. Siapa yang tidak sholat malam tidak boleh jadi pasukan. Jadi sekian ribu tentara itu tidak semua terlibat dalam peperangan. Hanya sedikit yang melaksanakan qiyamul lail saja yang berhak untuk menjadi pasukan Salahuddin Al-Ayyubi. Subhanallah. Ketika keesokan harinya mau berperang, tentara sebanyak itu tidak dilibatkan itu. Salahuddin hanya membawa tentara yang malamnya suka tahajud saja tuh. Dan Allah takdirkan walaupun tentara yang dibawa tidak banyak, tetapi mereka adalah tentara-tentara berkualitas yang malamnya melaksanakan qiyamul lail, siangnya berjihad di jalan Allah. Akhirnya Allah menangkan Baitul Maqdis di bulan Ramadan dan Allah Subhanahu wa taala kuasakan Baitul Maqdis ke tangan kaum muslimin. Subhanallah. Ternyata kemenangan itu murtabitun bil istighfar. Ada kaitan erat dengan istighfar. Dan solat malam itu salah satu faedahnya, karena ini kan terjadi di bulan Ramadan. Man qama Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang solat malam penuh dengan iman dan mengharap pahala Allah, Allah ampuni dosa-dosanya. Jadi kemenangan sebuah pertempuran itu ada erat kaitan dengan maghfirah, ampunan Allah. Makanya kenapa dalam surat An-Nasr itu Allah tutup fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka apabila datang kemenangan dan Fatu Mekah, engkau lihat manusia berbondong-bondong masuk Islam. Kalau engkau ingin terus menang, bertasbihlah, istighfarlah, karena Allah zat yang maha penerima tobat. Jadi kemenangan itu ada erat kaitan dengan istighfar, dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Salahuddin Al-Ayyubi berhasil menguasai Baitul Maqdis. Dan itu terjadi di bulan Ramadan. Lalu apa hikmahnya? Ini yang penting. Apa hikmahnya setelah kita menceritakan peperangan di zaman Rasul atau di zaman keemasan Islam, Salahuddin Al-Ayyubi yang berhasil menguasai Baitul Maqdis? Begini hikmahnya. Ramadan ini adalah bulan kemenangan seorang muslim dari musuh-musuhnya.
Musuh kita ini, orang muslim, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan orang itu tidak berhasil melewati Ramadan, ada 3. Pertama, hawa nafsu. Yang kedua, syaitan, iblis dan bala tentaranya. Yang ketiga, orang-orang non-muslim, orang-orang kafir. Inilah musuh kita. Pertama, hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratun Nas bahwa dalam setiap jiwa manusia itu ada was-was. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Jadi dalam jiwa seseorang itu ada was-was. Was-was ini berasal dari hawa nafsu. Apa yang diwaswasi hawa nafsu? Perbuatan buruk. Makanya Allah mengatakan wa innan nafsa la ammaratun bisu. Jiwa itu selalu memerintahkan keburukan. Itulah hawa nafsu. Dan ini musuh yang paling berat dari semua musuh yang ada pada seorang manusia. Musuh manusia itu ada 2, ada dari dalam, ada dari luar. Dan yang paling berat itu dari dalam, hawa nafsu. Itu paling berat sekali. Kenapa? Karena tidak bisa dihilangkan. Kalau setan bisa kita usir dengan baca Quran. Bahkan kita bisa bunuh. Tapi hawa nafsu macam mana caranya? Hawa nafsu itu bercokol di jantung seorang muslim. Seorang muslim hanya bisa menekan, tidak bisa membuang. Macam mana coba caranya membuang hawa nafsu? Enggak bisa. Bapak ibu datang ke dokter, tolong dok, bedah jantung saya ambil, jangan dipasang lagi. Hidup enggak atau orang tanpa jantung? Enggak mungkin lah kan itu. Jadi hawa nafsu enggak mungkin dibuang. Karena hawa nafsu tidak mungkin dibuang, berarti hanya bisa ditekan. Bagaimana cara menekannya? Dengan cara berpuasa. Makanya Allah mengatakan wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang bisa menekan hawa nafsunya, maka surgalah tempatnya. Kenapa puasa bisa menekan hawa nafsu? Begini ya. Setiap kita, saya, bapak-bapak, ibu-ibu, setiap tidur, itu setan itu datang ke kita, Bu. Kemudian mengikat 3 ikatan di tengkuk kita. Jadi setiap kita mau tidur, setan datang kemudian mengikat 3 ikatan di tengkuk sini. Ingat manusia itu punya 2 otak. 1 otak depan, 1 otak belakang. Ini teori Al-Quran. Kalau teori barat beda. Kalau teori barat itu kepala itu ada otak kanan, ada otak kiri. Itu teori barat. Kalau teori Quran, otak itu ada otak depan yang disebut dengan ubun-ubun. Ada otak belakang yang disebut dengan tengkuk namanya. Ubun-ubun tidak ada yang bisa menguasai kecuali Allah. Nasiyatim biyadi. Ubun-ubun itu hanya di tangan Allah. Sehingga setan tidak akan bisa menguasai otak depan. Setan itu hanya bisa menguasai otak belakang. Makanya otak belakang itu setiap hamba mau tidur itu diikat 3 ikatan tuh. Nanti kalau terbangun hilang 1 ikatan. Kalau wudu hilang 2 ikatan. Kalau sholat malam hilang semua ikatan. Sehingga pagi itu akan semangat dan hatinya akan baik. Tapi kalau orang tidak bangun, tidak wudu, tidak sholat, apalagi meninggalkan sholat subuh, pasti jiwanya akan buruk kata Nabi. Jiwanya akan buruk, hawa nafsunya akan buruk. Lah, setan itu masuk lewat jalan darah. Kemudian menguasai hawa nafsu kita untuk melakukan keburukan. Lah, puasa itu salah satu yang bisa menekan. Sebab kalau orang puasa, maka jalan darah itu akan melemah. Sehingga setan akan susah untuk menguasai kita. Makanya ketika para ulama mentafsirkan surah Al-Falaq min syarri ghasikin idza waqab,
Makna ghasik itu salah satunya adalah bulan purnama. Kita harus berlindung dari bulan purnama. Kenapa? Karena di bulan purnama itu setan lagi menguat. Makanya kenapa di bulan purnama itu di pagi harinya kita disuruh puasa yang disebut dengan puasa Ayyamul Bid. Puasa Ayyamul Bid itu tanggal 13, 14, 15. Lah kenapa disyariatkan berpuasa di tengah-tengah bulan? Untuk menekan gangguan setan. Karena purnama itu terjadi pada tanggal 13. Kemudian membesar tanggal 15. Makanya disunahkan puasa untuk menekan syaitan. Lah kalau seandainya puasa 3 hari saja bisa menekan kejahatan syaitan, maka puasa 1 bulan bisa lebih menekan lagi. Makanya kenapa hawa nafsu bisa ditekan dengan puasa itu? Karena orang berpuasa itu satu, malas bicara. Sementara syahwat itu salah satunya adalah keluar dari pembicaraan. Ngomong yang jelek, menggibah orang, mencaci maki orang. Orang puasa malas mau ngomong. Haus kalau ngomong. Kemudian yang kedua, fudulul ta'am. Hawa nafsu itu menyuruh kita untuk memakan segalanya, yang halal yang haram dimakan. Tapi puasa jangan lagi cerita haram, halal saja tidak boleh dimakan. Makanan di depan kita halal, minuman di depan kita halal, mubah boleh, tapi Ramadan tidak boleh disentuh. Istri halal tidak boleh digauli. Kalau yang mubah-mubah saja tidak boleh, apalagi yang haram, gitu maksudnya kan? Sehingga syahwat untuk mendekati makanan-makanan yang haram, minuman-minuman yang haram, atau berzina dengan wanita yang haram lebih dilarang dalam Islam. Maka ditekan syahwatnya. Jadi syahwat itu muncul dari hawa nafsu, bisa ditekan dengan puasa. Ini PR yang pertama, musuh dari hawa nafsu bisa kita kalahkan. Kemudian yang kedua, dari luar, dari iblis dan syaitan. Di bulan Ramadan banyak orang menghatamkan Quran kan. Bahkan ada sholat tarawih itu sampai 1 malam 1 juz. Ada yang ngaji Quran itu di masjid kadang-kadang 1 Ramadan itu bisa 2 juz. Intinya bahwa Ramadan itu syahrul Quran kan itu. Dan setan itu paling takut dengan Quran. Setan itu paling takut dengan Al-Quran. Kata Nabi, kalau ibu-ibu baca surah Al-Baqarah di rumah, maka setan akan lari. Berapa hari? 3 hari. Makanya setiap 3 hari bacalah surah Al-Baqarah supaya jangan ada setan di rumah itu. Dan setan itu pada bulan Ramadan ketakutan mereka. Bahkan setan itu mencela dirinya. Apabila ada orang yang membaca Quran, kemudian lewat pada ayat-ayat sajdah. Kan di Quran itu ada sekitar 14 atau 15 ayat-ayat yang disebut dengan ayat sajdah. Apabila lewat di ayat itu kita sujud. Yang disebut sujud tilawah namanya kan. Seperti namanya dalam surah Iqra. Wasjud waqtarib. Nah gitu ya. Itu ayat sajdah namanya. Jadi kalau kita lewat ke ayat sajdah, kita disunahkan untuk sujud, namanya sujud tilawah. Lah setan itu, iblis bukan setan. Apabila ada orang yang membaca ayat tilawah kemudian sujud, apa kata iblis? Lihat. Allahu amara hadal abda fis sujud fasajada falahul jannah. Wa umirtu an asjuda fa abaitu faliyan nar. Subhanallah, kata iblis. Hamba ini diperintahkan Allah untuk sujud, dia sujud, maka dia layak masuk surga. Tapi aku dulu diperintahkan sujud, enggan pula aku sujud, maka pantaslah aku menjadi penduduk neraka. Iblis yang ngomong kayak gini nih. Jadi iblis itu kalau ada orang yang sujud tilawah tidak suka tuh. Makanya Bapak Ibu kalau lewat ke sujud tilawah, sujud di situ, iblis tidak suka tuh. Lah di bulan Ramadan pasti orang baca Quran akan melewati nih sujud, ayat-ayat sujud tilawah kan. Terutama yang menghatamkan Quran mesti lewat tuh. Sehingga iblis paling tidak suka dengan itu.
ditambah-tambah di bulan Ramadan itu, setan itu diikat. Nabi SAW mengatakan wasufidati syaitan, setan itu diikat. Logikanya begini ya, kalau seandainya kita disuruh menyerang musuh, satu musuhnya diikat, satu musuhnya dibiarkan, tentu paling enak nyerang musuh yang diikat kan. Kita nih mau kelahi, satu musuhnya diikat di tiang listrik, satu dibiarkan. Kira-kira enak mana yang kita serang itu? Yang diikat lah, tinggal dipukuli aja dia nggak ngelawan, namanya diikat. Artinya bahwa Ramadan itu untuk melawan setan itu mudah, karena setan nggak bisa bergerak, diikat gitu ya, sehingga mudah dilawannya. Apalagi kemudian di malam Lailatul Qadar setan itu tidak bergerak karena malaikat turun. Jadi setan diikat di bulan Ramadan, dia takut dengan bacaan Quran. Kemudian di bulan Ramadan itu pintu hidayah di mana-mana gitu ya. Karena tidak ada masjid yang paling penuh kecuali Ramadan. Tidak ada Quran yang banyak dibaca kecuali Ramadan. Tidak ada orang yang paling banyak bersedekah kecuali di bulan Ramadan. Tidak ada orang yang banyak masuk Islam kecuali Ramadan. Artinya pintu hidayah di bulan Ramadan itu mudah gitu ya. Bahkan yang nutup aurat pun di bulan Ramadan pakai jilbab. Walaupun habis Ramadan dibuka lagi. Tapi kan minimalnya Ramadan itu malu orang itu. Preman yang bertato berpuasa juga walaupun tak sholat. Artinya bahwa pintu hidayah itu di bulan Ramadan luas sehingga setan ini pusing dia mau goda itu. Karena semua orang beribadah. Dari sini menunjukkan bahwa Ramadan itu fursah, sebuah waktu kita bisa mengalahkan setan. Makanya Ramadan itu bulan kemenangan. Hawa nafsu bisa kita kalahkan, setan bisa kita kalahkan, bahkan orang-orang kafir sepanjang sejarah dalam setiap peperangan di zaman Rasul bisa dikalahkan. Perang Badar kita menang, Fathu Mekah kita menang, pembebasan Baitul Maqdis kita menang. Artinya bahwa Ramadan sebuah fursah mengalahkan hawa nafsu, mengalahkan syaitan, mengalahkan orang-orang di luar daripada Islam. Kalau musuh-musuh sudah kita kalahkan dan kita tumbangkan, berarti seseorang untuk berubah menjadi baik itu mudah. Dari sini ulama mengatakan Ramadan itu bulan taghyir. Orang itu mudah berubah. Jadi kalau kita ingin baik nih, ini kesempatan Ramadan nih. Jangan sampai keluar Ramadan yang tadinya tukang gibah, masih gibah juga. Yang tadinya suka mencela, melonjak-lonjak hawa nafsunya, masih juga di emosian. Yang tadinya minum khamar masih juga minum. Yang tadinya judi masih juga judi. Berarti dia lewat Ramadan gak ada perubahan tuh. Ada apa pertanyaan? Setan sudah diikat, hawa nafsu sudah ditekan. Orang-orang di luar dari Islam pun kalah di bulan Ramadan. Lah kok dia tidak berubah, ini kenapa ceritanya? Makanya wajar kalau malaikat Jibril di permulaan ceramah tadi berdoa celaka dan binasa orang masuk Ramadan, keluar satu dosa pun tidak diampuni, celaka orang ini. Karena Ramadan itu bulan kita bisa berubah masalahnya. Berubah di bulan Ramadan itu mudah. Maka jangan sampai kemudian masuk Ramadan keluar kok sama saja. Makanya sering saya katakan ada orang yang sebelum masuk Ramadan sudah stres. Banyak orang yang sebelum masuk Ramadan sudah stres duluan. Bukannya senang, dia stres dia. Aduh gimana ya kalau masuk Ramadan, nanti saya lapar, nanti saya haus, nanti saya susah, saya nggak bebas. Kan ada orang yang susah sebelum masuk Ramadan tuh. Seorang muslim tidak boleh susah. Seorang muslim itu harus bahagia. Dan yang terakhir, ayat yang sering kita dengar apabila masuk Ramadan itu adalah ayat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana puasa ini diwajibkan kepada sebelum kalian agar kalian bertakwa. Puasa itu ibu bapak, itu berbeda sendiri ibadahnya.
ibadah yang paling berat dari rukun Islam itu adalah ibadah puasa. Oh enggak Ustadz, haji. Haji itu berat cuma sekali seumur hidup. Kalau sudah haji selesai. Tidak tiap tahun. Tapi puasa ini tiap tahun. Kemudian ibadahnya lama. Dari fajar sampai tenggelam matahari. Tidak ada tawar-tawaran. Kalau sholat masih bisa kita didurasikan kan. Saya sholat 3 menit. Berarti baca 2 kul. Kul huwallah, kul a'udzu birabbin nas. Kan itu ya. Oh saya buat 10 menit. Berarti saya baca separuh Al-Baqarah. Bisa tuh didurasikan tuh waktunya. Mau sholat berapa menit? Tergantung surat yang dibaca. Kalau puasa enggak bisa. Ustaz saya mau puasa seduhur. Enggak bisa. Mau seasar enggak bisa. Mau sepanas pagar apalagi. Puasa ya tetap saja dari mulai terbit fajar sampai terbenam. Itulah puasa, enggak ada tawar-tawaran. Kalau sholat jamaah masih bisa dibisikin aja imamnya. Pak Imam, nanti rakaat pertama kulhu ya. Bisa kita bisikin. Kalau puasa enggak bisa. Makanya kenapa bahasa Quran itu menggunakan kalimat kutibah. Sebuah perintah kalau dimulai dengan kalimat kutiba pasti berat itu setelahnya. Contoh, kutiba alaikumul qital, diwajibkan perang. Perang itu berat. Kalau orang nggak berani, jangan lagi dengar bom, dengar petasan aja takut. Harus berani, nggak semua orang bisa jihad. Ya, kutiba alaikumul qisas. Qisas itu berat. Nggak semua, walaupun dia sudah bunuh, kalau mau dibunuh itu dia takut juga tuh. Jadi kalimat-kalimat yang dimulai dengan kalimat kutiba pasti berat. Termasuk puasa dimulai dengan kalimat kutiba alaikumusiyam. Ya karena puasa itu berat. Kenapa saya katakan berat? Karena puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar. Bukan hanya sekedar menahan haus. Bukan hanya sekedar menahan syahwat berhubungan intim suami istri. Kalau itu insya Allah kita bisa. Bisa kan? Buktinya Ramadan dari ke Ramadan kita bisa puasa. Kalau hanya 3 perkara yang kita puasai. Tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan. Saya kira semua bisa. Karena sudah kita lalui. Dan berhasil. Tapi puasa bukan sebatas itu. Puasa itu juga harus menahan lisan. Tidak mengucapkan kecuali yang santun. Puasa juga harus menahan pandangan. Tidak melihat kecuali yang halal. Puasa juga harus menahan telinga, tidak mendengar kecuali yang bermanfaat. Puasa juga harus menahan tangan dan juga kaki tidak bergerak kecuali ke tempat-tempat yang dibolehkan dan dihalalkan. Dari sini kita lihat ujung ayat tadi. La'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Takwa itu di mana? Takwa itu di sini kata Rasul. At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Lihat bagaimana khitab puasa bukan diarahkan ke perut, bukan diarahkan ke kerongkongan, bukan diarahkan ke kemaluan, tapi diarahkan ke jantung. La'allakum tattaqun. Allah tidak katakan, hei orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kalian agar kalian merasakan lapar. Tidak. Agar kalian merasakan haus. Tidak juga. Agar kalian bisa menahan syahwat, tidak juga. Tetapi Allah katakan agar kalian bertakwa. Takwa itu di mana? Takwa itu di sini, di hati takwa itu. Kenapa di sini khitabnya langsung ke hati, ke jantung? Kata Imam Ibnul Qayyim, sebab dari atas kepala sampai kaki yang membuat baik itu hati kita. Kalau hati kita baik, semua raga kita baik. Kalau hati jahat, semua raga kita jahat. Fa in fasadat fasada sairu amalihi wa in saluhat saluha sairu amalihi. Dalam jasad manusia ada segumpal daging, kalau dia baik baik semuanya, kalau dia jahat jahat semuanya. Itulah hati. Jadi puasa itu langsung khitabnya ke jantung, ke hati kita. Dari sini menunjukkan bahwa puasa bisa memperbaiki diri. Dan itulah takwa. Karena memang ibadah berat, tentu hasilnya juga besar kan itu ya.
ibadahnya sudah berat, hasilnya harus besar. Makanya saya katakan bahwa puasa bukan hanya sekedar menahan lapar, haus dan juga kemaluan saja. Tapi lebih dari itu, karena hitab puasa itu kepada takwa, sehingga harus menjaga lisan, menjaga pandangan, menjaga pendengaran, menjaga langkah. Karena kalau tidak bisa, kata Rasul, malam yada qaula zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi an yada ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang belum bisa meninggalkan perbuatan fasik, ucapan buruk, kejahilan, maka tidak ada faedah dia menahan lapar dan dahaganya. Enggak akan berpuasa. Puasanya percuma, enggak akan berpahala. Jadi kalau ibu-ibu nih puasa tapi masih gibah, buat apa puasanya gitu bahasanya. Kalau seandainya kita ini berpuasa tapi telinga kita masih suka dengar kawannya gibah, malah keasikan gitu ya. Makanya tugas para suami di bulan Ramadan mengingatkan para istri jangan gibah. Karena di zaman sekarang suami justru mancing istrinya untuk gibah. Dari mana bu? Dari tetangga. Ngomong apa tuh tetangga itu? Suaminya yang mancing. Oh iya anu. Harusnya kan suaminya marah. Nggak usah kok tetangga itu kalau ngomongin orang balik aja kan begitu harusnya kan. Ditanya pula cerita apa di sana katanya. Dipancing. Itu sama halnya kita itu suka mendengarkan gibah. Istrinya pula semangat. Oh iya tadi berlima saya di situ. Oh si anu tuh begini pahala. Langsunglah itu. Jadi Ramadan percuma kalau suka gibah. Ya. Maka penting puasa itu menjaga itu semuanya. Karena predikat takwa itu bagi orang yang berpuasa sesungguhnya. Kemudian ibadah puasa itu ibu bapak yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ibadah yang mengajarkan keikhlasan luar biasa. Kenapa? Ibadah itu terbagi dua. Ada yang disebut dengan ibadah zahirah. Ada yang disebut dengan ibadah sirriyah, batinah. Ada ibadah tampak, ada ibadah yang tidak tampak. Lihat rukun Islam. Syahadat, tampak atau tidak? Tampak. Karena orang bersyahadat ngomong, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salat, tampak. Kenapa? Karena orangnya nampak takbiratul ihram, kemudian salam. Nampak kan? Zakat, nenteng beras, zakat fitrah. Zakat mal, nenteng uang, nampak. Haji apalagi? Apalagi sambil selfie di sana kan itu. Makin nampak lagi kan itu. Satu-satunya ibadah yang tidak tampak itu hanya puasa. Dari rukun Islam itu, ibadah yang tidak tampak puasa. Umpamanya hari ini, Senin ataupun Kamis umpamanya. Bapak-bapak duduk kayak gini, ibu-ibu duduk kayak gini. Saya tidak bisa memprediksi mana bapak yang puasa, mana yang tidak. Nggak bisa saya. Oh ibu yang pojok sana puasa. Dari mana Ustadz tahu? Pucat mukanya. Nggak bisa. Orang pucat nggak mesti puasa. Bisa saja kurang darah, kurang tidur kan itu. Oh itu bapak itu puasa, kenapa? Asik bolak-balik meludah. Bisa saja sariawan. Nggak bisa orang puasa itu dideteksi, itu nggak bisa. Kecuali kalau ngomong, saya lagi puasa, baru tahu. Tapi kalau dia tidak ngomong puasa, nggak ada yang tahu orang puasa itu. Karena puasa itu rahasia dia dengan Allah. Dari sini menunjukkan bahwa puasa itu melahirkan keikhlasan. Karena ikhlas itu hakikatnya ibadah yang disembunyikan antara dia dengan Allah. Itulah ikhlas. Keikhlasan itu artinya antara dia dengan Allah yang tahu. Contoh nih, ibu bapak di rumah lagi puasa Ramadan. Di situ ada minuman, jus. Di situ ada lauk pauk, sisa sahur. Di situ ada macam-macam makanan. Kemudian kita nengok tuh. Kita lagi haus, kita lagi lapar. Kira-kira diambil tidak? Gak akan diambil. Gak akan diminum, gak akan dimakan. Padahal gak ada yang lihat. Seandainya dia minum bisa saja. Seandainya dia makan bisa saja. Kan gak ada yang lihat. Tapi karena dia yakin ada yang melihat kita di atas sana Allah, makanya kita tidak berani mengambil ataupun menyentuh. Dari sini menunjukkan apa? Puasa itu melahirkan keikhlasan. Melahirkan keikhlasan.
Salah satunya puasa itu membuang dua sifat yang bisa menggugurkan amal. Pertama riya, yang kedua sum'ah. Apa sih bedanya riya dengan sum'ah itu? Riya dengan sum'ah itu gini loh logikanya. Saya contohkan biar mudah. Kalau riya itu kan ibadahnya pengen dilihat orang. Kalau sum'ah pengen didengar orang. Contoh ini masjid. Ibu nyumbang ke masjid ini kan kebetulan lagi membangun nih. Ya. Pak Ustadz, Pak Imam, saya sumbang nih untuk pembangunan masjid ini. Kata Pak Imam, saya tulis nama ibu di sini. Kata ibu jangan. Saya ikhlas Pak Imam, tulis saja hamba Allah. Ikhlas gak tuh? Ikhlas. Supaya jangan diketahui orangnya kan. Datang lagi, saya sumbang lagi Pak Imam. Perlu ditulis gak Bu namanya? Gak perlu, hamba Allah. Setiap dia nyumbang hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah. Sampai 10 hamba Allah di situ. Kemudian tetangganya ngomong, ibu ini kaya. Tapi saya gak pernah lihat ibu nyumbang masjid itu. Kenapa? Tak ada namanya di situ. Kepancing ibu ini. Kok enggak tahu ya yang 10 hamba Allah itu siapa tuh? Nah, ikhlas enggak tuh? Itu riya namanya. Padahal kan awalnya ikhlas tuh. Ya. Tapi ketika dipancing seperti itu, kok nama ibu enggak ada ditulis kok hamba Allah semuanya? Tiba-tiba berdiri, kok enggak tahu ya yang 10 hamba Allah itu siapa tuh? Itu aku tuh. Itu riya tuh. Ya. Kenapa? Awalnya ikhlas, jadi riya kan? Padahal sudah bagus dia sembunyikan tuh ibadahnya. Harusnya kalau ada orang ngomong begitu, ya pokoknya hanya, ya gimana lah caranya menghindar ya. Jangan pula kepancing. Nah, itu namanya riya. Karena pengen dipuji kan gitu ya. Kalau sum'ah begini, sama dengan tadi. Nyumbang ke masjid ini ditulis hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah. Sampai 10 hamba Allah. Kemudian saya selaku imam sini bercerita ke kawannya. Masya Allah kawan ibu ini, dia suka loh datang ke sini nyumbang. Tapi tidak mau disebut namanya. Selalu dia kalau nyumbang itu minta ditulis hamba Allah katanya. Kawannya ini pulang. Ngomong sama kawannya. Oh, rupanya kamu ini suka nyumbang ya katanya. Dari mana kamu tahu? Itu loh Pak Imam, Pak Ustadz ngomong. Ngomong apa itu Pak Imam, Pak Ustadz tuh? Enggak, kamu suka nyumbang. Loh waktu dia ngomong ada berapa orang di situ? Oh, adalah 10 orang. Waktu 10 orang ngomong itu corong masjid hidup atau mati gitu. Bapak ya. Dia ngejar pertanyaan tuh. Itu namanya sum'ah. Ya. Kenapa? Sedap dia kalau diceritakan amalannya. Itulah riya dengan sum'ah itu seperti itu. Maka puasa itu melahirkan ikhlas dan menghilangkan dua sifat yang bisa menggugurkan amal. Dari sini terlahirlah hamba-hamba Allah yang ikhlas. Dan di antara turunan ikhlas apa? Muraqabah. Merasa diawasi Allah. Orang yang berpuasa itu merasa diawasi Allah. Dan muraqabah ini melahirkan banyak sifat baik. Akan terlahir sifat jujur, akan terlahir sifat amanah, akan terlahir sifat disiplin, akan terlahir sifat tanggung jawab. Dari muraqabah. Muraqabah itu merasa diawasi Allah. Karena orang puasa itu walaupun tidak dilihat Allah, nggak akan minum dia. Walaupun tidak dilihat manusia, tidak akan makan. Walaupun tidak dilihat manusia, tidak akan berhubungan. Disitulah dia merasa diawasi Allah. Dan kalau sudah diawasi Allah, pasti akan jadi orang jujur. Saya contohkan satu kisah. Di zaman Umar ini sedang jalan-jalan tengah malam. Dulu Madinah di zaman Umar itu mungkin kalau bahasa kitanya pusat ibu kotanya Jakarta lah. Jadi zaman Umar itu banyak dari daerah-daerah itu mengadu nasib datang ke Madinah. Sehingga Umar harus menampung orang-orang dari daerah dengan cara membuat tenda-tenda, difasilitasi. Mana-mana orang daerah ingin mencari pekerjaan di kota Madinah, maka Umar membuat tenda, ribuan tenda, mereka tinggal di situ. Disubsidi pemerintah. Dikasih perapian tetapi dijatah jamnya. Jam sekian harus mati. Itulah baiknya orang dulu ya. Kalau orang sekarang enggak, ke Jakarta ya ada yang di kolong jembatan, ada gitu karena pemerintah mana mau ngasih tempatnya. Kalau dulu kasih tenda-tenda tuh.
Jadi dari daerah-daerah datang kasih tenda. Ya. Jadi Umar tuh malam-malam keliling. Kok ada tenda yang nyala? Padahal jam segitu harus dimatikan. Itu subsidi pemerintah, nggak boleh. Didatangilah tenda yang masih nyala itu. Rupanya ada ibu dan anaknya sedang obrol. Didengerin sama Umar dari luar tenda itu. Ibunya mengatakan, nak, besok kita jualan air susu, kita campur saja air susu itu dengan air biasa, air mineral. Supaya banyak untungnya. Kata anaknya yang perempuan, janganlah bu. Aturan Amirul Mukminin Umar bin Khattab dilarang curang dagang. Kata ibunya, kan Amirul Mukminin Umar bin Khattab enggak lihat katanya. Enggak dengar pun katanya. Padahal di samping tenda tuh. Kata anaknya, bu, walaupun Umar tidak melihat kita, Allah Rabbnya Umar itu melihat kita. Lihat bagaimana anaknya pula nasihati ibunya. Harusnya orang tua nasihati anaknya, ini anaknya nasihati ibunya. Ya. Jadi Umar Ibn Khattab geleng-geleng kepala, kok masih ada orang yang jujur. Di zaman Umar, Umar sangat takjub dengan wanita itu gara-gara jujur. Itu di zaman Umar krisis kejujuran itu sudah ada tuh. Sampai-sampai krisis kejujuran itu, Umar bin Khattab sampai ketika mendengar anak wanita itu mengatakan seperti itu, langsung dia pulang. Dia kumpulkan anak laki-lakinya. Siapa di antara kalian yang mau menikah? Di sana ada bibit unggul. Di sana ada wanita yang jujur. Subhanallah. Bangkit Qasim bin Umar. Saya wahai Abi. Kalau begitu besok kau ikut saya, kita lamar anak gadis itu. Orang nomor 1. Umar Ibn Khattab yang kekuasaan sampai ke Persia. Ketika melamarkan anaknya dicarikan orang yang miskin yang hidup di tenda. Gara-gara apa? Takjub dengan kejujurannya. Nah, itu kan luar biasa tuh. Ya. Ini kalau orang sekarang nih, ibu bapak punya anak perempuan. Datang 2 orang yang melamar. 1 dokter, gajinya 1 bulan 200 juta. 1 anak jebolan pesantren hafal Quran. Tapi belum ada gaji. Kira-kira nih kalau disuruh, nak kau mau menikah dengan dokter yang gajinya 200 juta per bulan. Atau dengan anak santri yang hafal Quran. Kira-kira Pak, milih yang mana tuh Pak? Dokter yang 200 juta lah kan. Gajinya karuan jelas anaknya. Ini sama santri hafal Quran mau dikasih makan ayat-ayat Quran kan? Nggak mungkin ya. Dari sini saja di masyarakat itu terkadang orang itu masih melihat dunia kan. Lihat Umar mengajarkan kepada kita gara-gara akhlak jujur tidak melihat siapa dia. Langsung dinikahkan Qasim bin Umar dengan wanita orang susah itu. Akhirnya dari pernikahan keduanya lahirlah Laila. Dari Laila inilah lahir cucunya Umar bin Khattab, namanya Umar bin Abdul Aziz. Siapa yang tidak kenal Umar bin Abdul Aziz? Seorang khalifah. 2 tahun berkuasa, semua rakyatnya kaya. Dari mana lahirnya Umar bin Abdul Aziz ini? Dari Laila. Laila ini anak siapa? Anak Qasim bin Umar yang menikah dengan wanita jujur itu. Lihat, kadang-kadang kejujuran membawa berkah. Ya kan? Lah, muraqabah itu bisa membawa kejujuran seperti itu. Maka puasa itu akan melahirkan akhlak yang banyak, jujur, disiplin dan begitu seterusnya. Oleh karena itulah maka mudah-mudahan Ramadan ini bisa merubah kita semua, yang menjadi yang tidak baik menjadi yang baik, yang tidak istiqomah menjadi istiqomah, yang tadinya kita ahli maksiat menjadi ahli taat, dan begitu seterusnya. Oleh karena itulah maka bulan ini, bulan Sya'ban, adalah sebuah muqaddimah masuknya Ramadan. Maka biasakan di bulan Sya'ban ini membaca Quran, sholat malam, berpuasa gitu ya. Supaya ketika masuk Ramadan kita sudah terbiasa baca Quran, terbiasa puasa, terbiasa sholat malam dan begitu seterusnya. Mudah-mudahan ini yang bisa sampaikan. Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Rasulullah merupakan seorang jenderal perang yang sangat hebat. Dalam berperang,
Nabi Muhammad SAW belum tentu melakukannya dengan tangan kosong. Meskipun ada para sahabat yang menemaninya berperang berjuang melawan mereka yang menantang ajaran Islam. Selain menggunakan kuda sebagai hewan tunggangannya, ada barang-barang yang menjadi saksi bisu perjuangan beliau dalam menegakkan ajaran Islam, yaitu pedang. Secara umum pedang Rasulullah berbentuk Hanafiyah. Pedang Hanafiyah adalah pedang yang dibuat oleh suku Bani Hanifah. Pedang buatan Bani Hanifah terkenal bagus dan halus pembuatannya. Dalam buku Syama'il Muhammad SAW karya Imam At-Tirmidzi dijelaskan, terdapat beberapa jenis pedang yang digunakan oleh Rasulullah. Penasaran tentang pedang milik Nabi Muhammad SAW? Yuk simak ulasannya berikut ini seperti yang sudah dirangkum dari berbagai sumber. 1. Al-Ma'thur. Pedang ini dikenal dengan nama Al-Ma'thur Al-Fijar. Pedang Al-Ma'thur merupakan pedang yang diterima Rasulullah sebelum beliau menerima wahyu pertamanya. Pedang ini juga merupakan pemberian dari ayah beliau, yaitu Abdullah. Saat berhijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah membawa pedang ini hingga diberikan bersama dengan peralatan perang lainnya kepada Ali bin Abi Thalib. Panjang pedang ini adalah 99 cm. Pegangan pedang dilapisi dengan emerald dan perak dengan bentuk dua kepala ular. Di dekat pegangan pedang tersebut terdapat tulisan Arab dengan lafaz Abdullah bin Abdul Muthalib. Pedang ini bisa dilihat di Museum Topkapi, Turki. 2. Al-Adab. Al-Adab berarti memotong atau tajam. Pedang ini dikirim kepada sahabat beliau sebelum perang Badar. Namun pedang ini baru digunakan saat perang Uhud. Para pengikut dan para sahabat Rasulullah menggunakan pedang ini sebagai tanda kesetiaan mereka terhadap beliau. Kini pedang Al-Adab bisa dilihat di Masjid Husaino, Kairo, Mesir. 3. Dua Al-Faqor. Pedang ini merupakan harta rampasan Rasulullah saat perang Badar. Beliau memberikan pedang ini kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengembalikan pedang ini kepada beliau dengan berlumuran darah saat perang Uhud. Pegangan pedang ini berwarna hitam dengan dua ujung pedang. 4. Al-Battar. Pedang Al-Battar merupakan barang rampasan dari Banu Qainaka. Pedang ini disebut sebagai pedangnya para nabi. Di dalam pedang ini terdapat ukiran Arab yang bertuliskan Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW. Di dalam pedang ini juga terdapat gambar Nabi Daud ketika memotong kepala Goliat, yaitu orang yang memiliki pedang ini lebih dulu. Dengan panjang 1 meter, pedang ini digunakan Nabi Isa untuk mengalahkan Dajjal saat kiamat nanti. 5. Hatab. Pedang ini merupakan barang rampasan dari Banu Qainaka. Awal mulanya disebut oleh Nabi Daud. Bentuk dari pedang ini menyerupai pedang Al-Battar. Hanya bedanya pedang ini lebih besar. Panjang mata pedang ini mencapai 112 cm dengan lebar 8 cm. Nabi Daud juga menggunakan pedang ini, kemudian beliau mewariskan ke suku Lewi hingga jatuh ke tangan Nabi Muhammad SAW. Pedang ini juga bisa dilihat di Museum Topkapi, Turki. 6. Al-Mikdam. Menurut riwayat, pedang ini diberikan Nabi Muhammad kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian beliau mewariskannya kepada anak-anaknya. Beberapa riwayat juga menjelaskan pedang ini merupakan barang rampasan yang didapat Ali bin Abi Thalib saat ia memimpin perang di Suriah. Panjangnya mencapai 97 cm dengan tulisan Jain al-Dina al-Abidin. 7. Al-Rasub. Pedang ini dijaga oleh keluarga Nabi Muhammad layaknya sebuah bahtera yang disimpan oleh bangsa Israel. Dengan panjang 140 cm dengan terdapat lingkaran emas di pedangnya. Pedang ini dimuseumkan di Museum Topkapi, Turki.
Dalam pedang ini juga terdapat tulisan dengan lafaz Zafar al-Shadiq. 8. Al-Qadib. Bentuk bilahnya tipis. Pedang ini hampir mirip dengan tongkat. Pedang ini digunakan sebagai pertahanan saat berpergian tetapi tidak digunakan untuk peperangan. Di pedang ini juga terdapat lafaz syahadat. Panjang pedang ini mencapai 100 cm dengan wadah yang terbuat dari kulit hewan yang dicelup untuk menutupi pedang ini. 9. Qol'i. Beberapa orang menyatakan bahwa qol'i merujuk pada timah atau timah putih yang ditambang dari beberapa lokasi yang berbeda. Pedang ini juga salah satu dari 3 pedang rampasan dari Banu Qainaka. Ada juga riwayat lain yang mengatakan bahwa pedang ini didapatkan oleh kakek Nabi Muhammad SAW ketika pertama kali menemukan air Zam-Zam pertama kalinya. Pedang ini berukuran 100 cm dengan ukiran dalam tulisan Arab yang artinya, "Ini adalah pedang mulia dari rumah Nabi Muhammad SAW, Rasul Allah." Bentuk dari pedang ini juga berbeda dengan pedang pada umumnya. Pedang ini memiliki bentuk bergelombang. 10. Zulfikar. Pedang ini mulanya dipegang oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian beliau berikan kepada Ali bin Abu Thalib. Pedang dengan 2 ujung mata ini merupakan simbol jihad perjuangan Ali bin Abu Thalib. Sewaktu perang Uhud, Ali bin Abi Thalib lah orang yang paling gigih mempertahankan Nabi Muhammad SAW hingga terdengar suara malaikat Jibril yang mengatakan, "Tiada pedang selain Zulfikar, tiada pahlawan selain Ali." Sahabat yang beriman, itulah pedang-pedang yang menjadi saksi bisu perjuangan Rasulullah dalam menegakkan ajaran agama Islam. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.